Baik, saya akan menjawab nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Yang pertama disebutkan dua objek yang digambarkan dengan simbol titik. Nah, objek apa yang disimbolkan dengan simbol titik? Kita lihat di sini ada titik menggambarkan apa ini? Kotak ya. Jadi beberapa kotak itu disimbolkan dengan simbol titik. Kemudian objek yang lain yang disimbolkan dengan simbol titik ini ada pesawat. Nah, kalau pesawat berarti ini menandakan bahwa ini adalah simbol untuk menunjukkan itu adalah lokasi bandara. Itu juga digambarkan dengan simbol titik. Kemudian yang nomor 2, sebutkan dua objek yang digambarkan dengan simbol garis. Nah, simbol garis itu berarti yang line garis ya. Ini ada garis di sini. Nih, garis ya. Nah, ini objek apa yang disimbolkan garis ini adalah ini tadi Sungai Niger. Sungai Niger. Berarti ini simbol garis berupa sungai. Kemudian objek yang lain simbol garis ada ini. Nih simbol garis juga, ini simbol garis. Ya, ini juga simbol garis. Ya. Di sini ada angka, ada 100 mm, ada 400 mm, ada 1000 mm. Nah, itu menunjukkan apa? Kita lihat di legenda. Untuk 100 mm itu berarti precipitation. Nah, precipitation ini berarti apa? Curah hujan. Oh, berarti ini adalah simbol garis untuk menunjukkan curah hujan, atau dalam istilah geografi ini disebut isohyet. Isohyet adalah garis di peta yang menunjukkan curah hujannya sama. Jadi daerah ini dilalui oleh satu garis yang sama, yaitu 1000 mm, berarti yang dilalui oleh garis ini adalah mempunyai curah hujan 1000 mm. Kemudian yang ketiga, sebutkan objek yang digambarkan dengan simbol area. Nah, ini ada area-area. Area itu berarti di situ luasan yang tidak sama luasnya. Tidak sama luasnya, ini tidak sama luasnya berarti adalah simbol area. Kemudian ini membacanya seperti apa? Lihat di legenda bahwa ini adalah menunjukkan population density. Berarti apa? Kepadatan penduduk. Nah, ini adalah berbeda warna dengan luasan yang berbeda menunjukkan adanya kepadatan penduduk. Ini berarti adalah simbol area atau luasan. Ya. Baik, saya akan menjawab nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, simbol area yang digunakan pada peta tersebut termasuk kualitatif atau kuantitatif. Nah, kita lihat di dalam legenda bahwa simbol yang berwarna berbeda tersebut di sini menunjukkan jumlah angka yang berbeda. Jadi di situ ada besaran angka. Besaran angka, sehingga karena di situ mengandung angka yang berbeda-beda, maka itu adalah kuantitatif. Sehingga bisa dibaca di sini angkanya besarnya berapa. Yang simbolnya warna hitam ini berarti dia dengan populasi kepadatan penduduknya adalah lebih dari 10 orang per kilometer. Nah, itu berarti sudah menunjukkan angka, besaran angka. Nah, kemudian jadi ini adalah jawabannya, simbol area termasuk dalam simbol kuantitatif. Nah, kemudian bagaimana apa contoh dari simbol yang kualitatif? Nah, kalau simbol kualitatif maka tidak ada angka di sini. Contohnya bisa ini sama dengan simbol warna seperti ini, tetapi saya contohkan di legendanya. Misalnya yang hitam ini adalah perkebunan karet, kemudian yang agak abu-abu ini adalah sawah, kemudian yang lebih cerah lagi di sini contohnya adalah rawa.
Nah, itu sama diberikan simbol area, tetapi ini adalah simbol kualitatif. Itu contohnya. Kemudian nomor 5, wilayah Mali. Wilayah Mali ini ya, wilayah Mali ini adalah wilayah Mali. Bagian mana yang memiliki populasi paling rendah? Nah, yang mempunyai populasi paling rendah, ya kita kembali membacanya semuanya, kuncinya ada di legenda ini. Nah, di sini ada perbedaan degradasi warna, bahwa semakin cerah di situ mempunyai kepadatan yang paling rendah. Yang hitam, paling hitam ini mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi. Ini tinggi, kemudian semakin putih, maka itu semakin rendah populasinya. Nah, di mana yang populasinya rendah? Yang populasinya rendah kan di bagian sini ya. Ini bagian sini. Nah, di mana itu? Ya, kita lihat di dalam peta itu kan ada informasi yang disebut garis astronomis. Garis astronomis. Ini garis astronomis. Garis astronomis. Ini juga garis astronomis ya. Ini adalah lintangnya ini ada 20 lintang utara, 15 lintang utara, 10 lintang derajat lintang utara. Kemudian ini bujurnya 10 bujur. Ini bujur. Nah, maka di manakah yang daerah Mali yang punya kepadatan paling rendah? Ya, berarti di sebelah utara dari lintang 20 derajat lintang utara. Jadi di lintang 20 derajat lintang utara ke utara. Nah, itu adalah yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling rendah. Untuk berikutnya nomor 6, sebutkan bahwa fitur geografis wilayah di mana populasinya lebih dari 10 jiwa per kilometer persegi. Fitur geografis itu yang maksudnya adalah objek pada wilayah di mana populasinya lebih dari 10 jiwa per kilometer. Nah, kita lihat yang di atas atau lebih dari 10 jiwa per kilometer itu adalah yang simbolnya dengan warna gelap, yang paling gelap. Ini berarti wilayah tersebut, berarti di sini yang paling gelap ya. Ini adalah wilayah dengan populasinya, dengan kepadatan penduduknya adalah lebih dari 10 km. Nah, objek apa yang menyebabkan menyebabkan daerah tersebut mempunyai kepadatan yang tinggi? Objek apa? Nah, di sini lihat, di sini ada objek apa? Nah, ternyata di sini ada sungai. Ya, sungai. Yang kedua kita lihat ada bandara. Ya, inilah objek atau fitur geografis yang menjadi salah satu alasan bahwa daerah tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang terakhir adalah nomor 7, jelaskan mengapa populasi Mali tidak tersebar, tidak merata. Nah, kenapa apa yang menyebabkan bahwa tingkat kepadatan penduduknya tidak merata? Ada yang padat, ada yang sedikit renggang ya. Nah, kita lihat yang pertama, dilihat dari curah hujan dulu. Ternyata sangat linear sekali. Ini curah hujannya 1000 mm, kemudian 400 mm, 100 mm. Nah, ternyata ini sangat signifikan, sangat berhubungan antara besarnya curah hujan dengan kepadatan penduduk. Nah, tentunya daerah yang sangat rendah curah hujannya
maka di situ juga kepadatan penduduknya rendah. Karena untuk utamanya kehidupan salah satu kebutuhannya adalah air. Kemudian yang kedua kita lihat garis lintang. Dari garis lintang ini ada 10 derajat lintang utara, kemudian ini 15, ini adalah 20. Nah, kalau kurang dari 23,5, maka di sini adalah beriklim tropis. Beriklim tropis berarti tadi curah hujannya lumayan agak kalau di sini lebih dekat dengan khatulistiwa, lebih besar, berarti hutan hujan tropis. Sedangkan di atas 20, di 23,5 ya, berarti sudah masuk ke subtropis. Jadi dari khatulistiwa, daerah tropis, kemudian 23,5 itu sudah subtropis, maka di sini ada pengurangan curah hujan. Kemungkinan iklim di sini masih hutan hujan tropis, tetapi di atas 23,5 daerah subtropis itu adalah gurun, sudah muncul gurun pasir. Nah, kita juga bisa lihat legenda di inset ya, ini inset Afrika. Nah, ini menunjukkan daerah Mali di sini. Maka kita lihat Afrika. Nah, Afrika bagian ini apa? Kan gurun Sahara ini. Gurun Sahara. Berarti Mali di sebelah utara itu sudah berdekatan dengan gurun Sahara. Maka semakin mendekati gurun dengan curah hujan yang rendah, maka di situ akan semakin rendah tingkat kepadatan penduduknya. Jadi siapa yang kemudian tertarik untuk membangun rumah di sekitar mendekati gurun pasir, nah tentunya tidak banyak rumah-rumah di sini.